Bab 782. Domain pedang tak terkalahkan. Domain pedang tak terkalahkan. Suara warrior yang bergema di tengah lapangan. Saat suara warrior yang bergema di tengah lapangan, belasan jejak telapak tangan dan jejak kepalan tangan berhenti, seolah-olah membeku. Dan penghalang ruang di sekitar warrior yang juga menghilang dalam sekejap. Lari. Suara roh pedang bergema, keduanya menghilang di tempat pada saat bersamaan. Yang Mulia Roysen dan yang lainnya diam di tempatnya. Seorang dari alam kaisar melarikan diri dari belasan alam setengah suci tingkat tinggi. Tidak ada aura mereka, dia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya, tidak dapat dicari. Pria tua berjubah abu-abu dengan sungguh-sungguh berkata, "Domain pedang tak terkalahkan yang begitu bagus." Semua berkata, ada desas-desus bahwa leluhur pendiri sekte pedang waktu itu menggunakan ini untuk membunuh dunia luar dan membunuh di sepanjang jalan langit. Melihat lagi hari ini, kekuatan domain pedang ini benar-benar luar biasa. Jika orang ini bisa mencapai setengah suci dan sepenuhnya memahami misteri domain pedang, semua orang di sini bersatu juga tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tidak akan berkembang. Setelah Yang Mulia Roysen mengatakan ini, dia langsung menghilang di tempat bersama para master kelompok suci. Semua menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Puluhan ribu mil jauhnya, di sebuah gua di gunung besar. Kamu. Roh pedang bersama Fero Ding dan Feni menatap kosong ke arah warrior yang, mata Feni berlinang air mata. Saat ini, penampilan warrior yang benar-benar telah berubah. Kepala yang semula penuh dengan rambut sutra biru kini menjadi putih, seputih salju. Wajah warrior yang langsung menjadi tua, tidak tahu berapa umurnya, di atas adalah penuh dengan kerutan. Kecuali kedua mata yang masih tajam itu, warrior yang berdiri di depan mereka benar-benar telah berubah menjadi seorang lelaki tua. "Kakak." Feni melemparkan dirinya ke pelukan warrior yang dan memeluk warrior yang dengan erat, menangis dan berkata, kamu, kenapa kamu jadi seperti ini, kamu?" Warrior yang mengulurkan tangan membelai sehelai rambut. Melihat rambut seputih salju di tangannya, tatapan mata warrior yang kosong, dan berkata, apa ini harga yang harus diterima karena menggunakan teknik domain pedang secara paksa? Apa kamu hanya demi harga pengorbanan ini? Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba berkata dengan marah, apa kamu tahu berapa lama sisa hidupmu sekarang? Sisa 2 hari lagi, tidak, 2 hari pun tidak ada. Energi kehidupan di dalam tubuhmu sekarang secara bertahap berubah menjadi energi kematian. Singkatnya, tamatlah kamu. 2 hari. Mendengar perkataan roh pedang, Fero Ding dan Feni gemetar. Feni menangis lebih keras, dan mata Fero Ding penuh ekspresi tidak percaya. Warrior yang mengusap kepala Feni dan berkata, tidak apa-apa, jangan menangis, jika terus menangis, pakaian kakak akan basah kuyup. Suara tangisan Feni semakin keras. Setelah melihat ini, warrior yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Fero Ding tiba-tiba menatap roh pedang dan berkata, kamu pasti punya cara, kan? Tidak ada cara, ini ulahmu sendiri. Roh pedang masih marah. Dulu dia tidak setuju warrior yang bergegas ke kelompok suci, tapi seperti yang diduga, yang dia khawatirkan tetap terjadi. Mereka sebelumnya hampir mati, meskipun lolos, harga yang dibayar warrior yang terlalu besar. Fero Ding berjalan ke arah roh pedang dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk marah, dalam tubuhnya sudah muncul energi kematian. Jika masih tidak memikirkan solusinya, dia pasti akan mati. Dan kamu harus tahu jelas satu hal, kita hanya punya waktu 1 hari, hanya 1 hari. Di kalimat terakhir,
suara Vero Ding sedikit bergetar. Roh pedang menarik napas dalam-dalam, dan berkata, masa hidupnya sebenarnya sudah habis. Alasan kenapa dia masih hidup adalah karena energi hitam di tubuhnya. Energi hitam itu bisa melawan kemampuan energi kematian, sehingga dia masih bisa hidup meskipun masa hidupnya telah habis. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu memperpanjang umurnya. Ada banyak cara untuk memperpanjang umur, seperti meningkatkan tingkatan alam, dan ada harta langit dan harta bumi yang dapat memperpanjang umur. Meningkatkan tingkatan alam, aku tidak merasa dia bisa mencapai alam kaisar tingkat ke-7 dalam satu hari. Adapun harta langit dan harta bumi yang meningkatkan rentang hidup, pasti ada beberapa di dunia ini, tetapi kita sama sekali tidak punya waktu yang cukup. Harta langit dan harta bumi peningkat rentang umur. Vero Ding tercengang, kemudian pergelangan tangannya bergerak, roh Au coba muncul di tangannya dan berkata, apakah benda ini bisa? Energi kehidupan yang begitu murni. Ada sedikit keterkejutan dalam suara roh pedang, merenung beberapa saat, dia mengambil roh Au coba, lalu menepuknya ke tubuh warrior yang dengan keras. Pong! Roh Au coba hancur, energi hijau tua yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam tubuh warrior yang lambat laun, kerutan di wajah warrior yang menghilang perlahan. Setelah 1 jam, penampilan warrior yang kembali ke penampilan aslinya, tetapi rambutnya yang seputih salju tidak berubah kembali. Ini. Vero Ding menatap roh pedang dengan tatapan bingung. Roh pedang berkata, roh Au coba mengandung energi kehidupan, dan memang dapat meningkatkan masa hidup manusia, tetapi ini masih belum cukup. Sekarang, dia masih bisa hidup selama setengah bulan, dan di tubuhnya sudah ada energi kematian. Energi kematian ini bukanlah energi kematian buatan manusia, tetapi energi kematian yang dibentuk oleh hukum surgawi tertinggi. Jadi dalam waktu setengah bulan, jika dia tidak bisa memperpanjang hidupnya, maka dia akan tetap mati. Vero Ding menoleh untuk melihat warrior yang, dan berkata, kamu yakin bisa mencapai alam kaisar tingkat ke-7 dalam waktu setengah bulan, kan? Warrior yang berkata, boleh coba. Coba. Roh pedang berkata dengan dingin, kamu memiliki puluhan batu kristal api 1000 tahun. Memang boleh mencobanya. Tapi bagaimana jika kamu gagal menerobosnya? Atau diganggu oleh orang lain? Atau ada insiden lain lagi? Saat itu, bahkan dewa datang, juga tidak dapat menyelamatkan kamu, apa kamu tahu? Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, kamu, jangan begitu emosional, kita bicarakan baik-baik. Emosional kepala besarmu. Roh pedang berkata dengan marah, sudah kubilang, jangan bertindak impulsif dalam hal apapun, harus buat keputusan dulu, baru bertindak. Jika kamu tidak mengubah temperamenmu, suatu hari kamu akan terbunuh oleh dirimu sendiri. Warrior yang berkata, apa kamu tahu, jika aku terlambat setengah langkah, apa konsekuensi yang diterima Vero dan Feni? Meskipun masa hidupku hanya tersisa setengah bulan, bagiku, semua ini sepadan, karena aku menyelamatkan Feni dan Vero. Kakak. Feni membenamkan kepalanya di lengan warrior yang dan memeluk warrior yang dengan erat. Vero Ding melirik warrior yang, tetapi tidak berbicara. Roh pedang juga terdiam. Warrior yang berkata lagi, tidak peduli apapun, sekarang kita berakhir dengan baik, karena aku masih hidup, Feni dan Vero masih hidup. Waktu setengah bulan sudah cukup bagiku, karena aku tidak lemah sama sekali, dan aku masih memiliki begitu banyak batu kristal api 1000 tahun di tubuhku. Meskipun sulit, aku juga akan menerobos alam kaisar tingkat ke-7. Roh pedang menatap warrior yang cukup lama,
dan tiba-tiba berkata dengan marah, "Kenapa kamu masih menatapku? Apakah aku ini enak dipandang? Cepat pergi berlatih." Warrior yang demi bertahan hidup, warrior yang bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia langsung mengeluarkan 10 batu kristal api dan meletakkannya di depan. Bahkan menelan 2 buah batu kristal api 1000 tahun sekaligus. Batu kristal api masuk ke dalam tubuh, energi murni yang tak terhitung jumlahnya segera menghilang di sekelilingnya. Warrior yang buru-buru kembali tenang. "Kamu keluar sebentar." Roh pedang tiba-tiba berkata kepada Feroding. Feroding tercengang sesaat, lalu mengikuti roh pedang keluar dari gua. Setelah meninggalkan gua untuk jarak tertentu, roh pedang tiba-tiba bertindak. Belasan pedang energi mengepung Feroding, dan Feroding terkejut lagi, matanya dipenuhi dengan cahaya kebingungan. "Siapa sebenarnya kamu?" Roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa maksudmu?" Mata Feroding masih tampak ragu. Roh pedang berkata dengan dingin, "Kamu bisa menipu warrior yang bisa menipu semua orang, tapi kamu tidak bisa menipuku. Di dalam tubuhmu, ada kekuatan mengerikan yang sangat kuat. Kekuatan ini sangat kuat, dan itu bukan merupakan kekuatan dunia ini. Apalagi sebelumnya di aula utama kelompok suci, kamu harusnya sudah melihat warrior yang, kan? Jadi, siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu mengikuti warrior yang?" Mata Feroding tidak ada keraguan. Dia menatap roh pedang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Apakah itu penting?" Roh pedang mencibir, dan berkata, "Tentu saja penting. Warrior yang itu orang bodoh dan juga mesum, paling mudah terpesona oleh wanita. Kamu jelas-jelas memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi kamu berpura-pura berpenampilan lemah dan mengikuti di sisinya. Ini membuat aku sulit untuk percaya. Jangan bilang padaku, kamu mencintainya." Perkataan ini, kamu berbohong pada hantu, hantu pun tidak akan percaya. Feroding tiba-tiba menoleh, melihat gua warrior yang, setelah beberapa saat, berkata, "Aku tidak pernah menyakitinya. Tentu saja, dengan kekuatannya, aku mungkin tidak dapat menyakitinya. Lalu kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Apa tujuanmu mengikutinya?" Roh pedang bertanya. Feroding berkata, "Menyembunyikan kekuatan. Aku tidak menyembunyikan kekuatan, aku memang bisa menggunakan kekuatan ini, tetapi jika aku menggunakan kekuatan ini, kedepannya aku mungkin bukan lagi aku. Memang, aku bisa menjadi sangat kuat, tapi memangnya kenapa? Saat itu bukan lagi diriku. Apa gunanya bagiku untuk menjadi lebih kuat?" Bicara sampai di sini, dia melihat roh pedang dan berkata, "Kamu pasti bisa merasakan perasaan semacam itu. Sebelumnya roh pedang punya perasaan terhadap warrior yang, tetapi kamu yang sebenarnya itu tidak ada, tapi karena sebelumnya kamu pernah menyatu dengan roh pedang itu, jadi kalau tebakanku benar, kamu saat ini pasti punya perasaan dan emosi dari roh pedang itu, kan?" Roh pedang berkata, "Kamu benar, iya. Alasan mengapa aku tinggal di sisinya memang sebagian besar karena aku yang sebelumnya. Tapi memangnya kenapa? Pada awalnya, kamu harusnya membenci warrior yang, kan?" Feroding berkata. Roh pedang berkata, "Dulu dia bilang kamu ini sangat pintar, sekarang aku sudah percaya." Feroding tertawa kecil, dan berkata, "Tidak peduli apapun itu, aku tahu kamu tidak memiliki niat jahat terhadap warrior yang. Entah itu karena roh pedang itu atau sesuatu yang lain, itu tidak penting. Bagiku, aku hanya bisa mengatakan bahwa pandangan antara aku dan dia sebenarnya adalah sebuah insiden dan sebuah kebetulan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan,
Aku sama seperti kamu, tidak akan menyakitinya. Roh pedang menatap Feroding cukup lama, dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia melihat ke langit dan berkata, "Gawat, ada master kelompok suci yang mengejar kemari." Bersambung.